Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil dari karya tulis ilmiah saya mengenai studi kasus DRP atau Disaster Recovery Planning dengan judul karya tulis ilmiah saya adalah klasifikasi dan pasangan bencana dan penanganan bencana cyber studi kasus development website pemerintah tahun 2024. Sini ada bagian abstrak. Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak positif terhadap layanan publik. Tetapi juga membuka celah bagi ancaman cyber. Salah satunya ancaman tersebut adalah serangan defacement pada situs web pemerintah yang telah banyak terjadi pada tahun 2024. Serangan ini secara ilegal mengubah tampilan halaman, dapat merusak reputasi, serta mengurangi kepercayaan publik. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan serangan defacement dalam konteks teknologi informasi sebagai bencana dan menilai strategi penanganannya dan pemulihan melalui pendekatan secara bencana DRP. Nah, metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tentang insiden defacement situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2024. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa defacement dapat dikategorikan sebagai sebuah kategori menengah dari bencana TI. Nah, ketika mengganggu layanan informasi kritis, penanganan yang optimal mencakup kesiapan untuk penanganan sistem, kebijakan cepat untuk merespon insiden, dan pelatihan personil dalam bidang keamanan informasi. Temuan ini dimaksudkan sebagai preferensi untuk mengembangkan strategi adaptif untuk pemulihan setelah bencana pada serangan serupa di masa yang mendatang. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Dalam era digital, situs web pemerintah telah menjadi salah satu media terpenting untuk menyedia layanan dan informasi publik. Ketergantungan pada sistem berbasis internet menjadikan keamanan sistem web sebagai aspek yang sangat penting. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dalam serangan defacement pada situs web resmi pemerintah Indonesia yang menyebabkan gangguan dalam penyediaan informasi dan potensi penurunan kepercayaan publik. Tercatat pada tahun 2024, Indonesia menghadapi 330 kasus serangan cyber yang merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Nah, serangan defacement adalah tindakan tidak sah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengubah penampilan sebuah situs web. Meskipun mereka tidak selalu merusak data, serangan ini tetap dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan informasi. Penelitian sebelumnya telah menyelidiki berbagai bentuk serangan cyber, termasuk menghambat kerja jurnalistik melalui vandalisme digital, namun hanya sedikit yang secara khusus menyoroti pemalsuan sebagai bagian dari klasifikasi bencana TI dan strategi responsinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengklasifikasi serangan defacement dalam konteks manajemen darurat IT dan mengevaluasi efektivitas penanganan insiden semacam itu. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti ini adalah bagaimana sebuah defacement diklasifikasikan sebagai keadaan darurat TI dan strategi DRP apa yang diterapkan atau dapat diterapkan untuk menangani serangan semacam itu. Nah, sini ada metode penelitian. Nah, studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Kasus yang diteliti adalah insiden defacement yang terjadi pada tahun 2024 di beberapa situs web pemerintah Indonesia. Data dikumpulkan melalui analisis laporan insiden dari Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, jurnal dan artikel yang relevan. Nah, hasil data dari Good Start tahun 2024 menunjukkan bahwa serangan defacement yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan pola yang berulang dan menargetkan situs web memiliki kerentanan keamanan dasar, seperti penggunaan CMS yang usang dan konfigurasi server yang lemah. Berdasarkan klasifikasi dampaknya, sebagian besar serangan masuk dalam kategori bencana TI tingkat menengah karena tidak mengakibatkan kehilangan data, namun mempengaruhi kepercayaan publik dan operasional. Di sini ada strategi penanganan yang ditemukan. Itu yang pertama ada pemulihan tampilan situs melalui backup data statis. Yang kedua, penonaktifan sementara layanan untuk investigasi. Yang ketiga, penggunaan autentikasi admin dan monitoring log akses. Nah, pengrusakan situs web pemerintah adalah bentuk serangan yang sering dianggap remeh. Namun, dalam konteks keamanan cyber nasional,
Serangan ini menyoroti kelemahan sistematis. Menurut data dari Gold Star tahun 2024, Indonesia mengalami lebih dari 333 serangan cyber pada tahun 2024, termasuk pengerusakan, phishing, dan serangan DDoS. Nah, serangan pengerusakan sering terjadi akibat melemahnya sederhana seperti CMS yang sudah usang, autentikasi yang lemah, dan pengawasan yang tidak memadai. Defacement didefinisikan sebagai perubahan atau modifikasi ilegal dari konten visual sebuah situs web, seringkali untuk menyampaikan pesan politik, menyebarkan propaganda, atau sekedar memanfaatkan kelemahan teknis ini. Juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk serangan hacker, di mana hacker masuk ke situs web dan mengganti kontennya dengan notifikasi atau iklan yang berisi pesan tertentu, termasuk konten politik atau tidak pantas yang dapat merusak citra situs web tersebut. Nah, meskipun tidak selalu merusak data, serangan ini dapat dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan informasi. Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai bentuk serangan cyber, termasuk yang menghalangi pekerjaan jurnalis melalui vandalisme digital. Nah, dalam konteks manajemen darurat TI, seperti yang diterapkan dalam standar ISO atau IEC 27031, sebuah bencana cyber didefinisikan sebagai gangguan terhadap layanan TI yang mempengaruhi keberlangsungan operasional. Oleh karena itu, serangan defacement dapat diklasifikasikan sebagai bencana TI kategori menengah, terutama jika mengganggu fungsi layanan informasi publik atau digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah. Nah, untuk penanganan insiden defacement harus melibatkan pendekatan Disaster Recovery Planning atau DRP yang mencakup yang pertama identifikasi risiko dan kerentanan. Proses awal dalam DRP adalah mengidentifikasi celah keamanan. Menurut BSSN, tahun 2023, 55% kebocoran data di sektor administrasi pemerintah terdeteksi sepanjang tahun 2023. Ini karena website pemerintah Indonesia belum memiliki sistem audit keamanan yang aktif. Yang kedua ada rencana pemulihan dan backup berkala, tinjauan strategi backup dan pemulihan untuk web server, yang menekankan pentingnya frekuensi dan pengujian berkala, namun tanpa menyebut angka 12. Sini ada 3, itu tanggap darurat dan pelatihan tim SCRIT. Nah, SCRIT atau Computer Security Insight Reinforcement Team harus memiliki panduan standar operasi yang siap dijalankan saat insiden terjadi. Yang keempat ada monitoring dan audit keamanan berkala. Penggunaan alat monitoring seperti SIEM atau Security Information and Event Management penting untuk mendeteksi perubahan file dan aktivitas mencurigakan sebelum serangan berhasil. Digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan serangan pencemaran berdasarkan kriteria teknis dan operasional, serta dampak sebenarnya terhadap layanan dan kepercayaan publik. Di sini ada tabel kategori dampak ringan, kriterianya hanya perubahan tampilan tanpa gangguan layanan. Terus contoh dampaknya itu seperti tampilan homepage berubah tanpa akses data. Di sini ada kriteria selanjutnya sedang, terus kriterianya itu mengganggu layanan informasi publik. Contoh dampaknya itu informasi resmi terganti dengan pesan propaganda. Di sini ada kategori dampak yang untuk berat, kriterianya itu menyebabkan kerusakan sistem atau penyebaran malware. Contoh dampaknya, situs tidak dapat diakses, penggunaan terinfeksi malware. Di sini ada tabel, nah pada gambar 3, ini ada gambar, pada gambar 3.1 menunjukkan urutan tindakan yang dilakukan dalam strategi DRP saat terjadi serangan defacement. Proses dimulai dari deteksi cepat, isolasi sistem terdampak, analisis forensik untuk mencari sumber serangan, hingga pemulihan sistem, penggunaan backup, dan pembuatan laporan insiden untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan keamanan. Nah, berikut ada penjelasannya, itu ada deteksi insight. Nah, sistem keamanan atau tim mengevaluasi perubahan tidak sah pada penampilan situs web, seperti konten yang diubah atau ditambahkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada aktivitas tim script. Nah, setelah insiden ditemukan, tim tanggap insiden segera diaktifkan untuk menangani dan mengurangi serangan. Yang ketiga ada isolasi sistem terdampak. Sistem atau server yang rusak harus segera diisolasi dari jaringan utama untuk pencegahan penyebaran lebih lanjut dan menjaga integritas sistem lainnya. Tahap selanjutnya analisis forensik.
Nah, sebuah penyelidikan menyeluruh terhadap jejak digital telah dilakukan untuk mengidentifikasi sumber serangan, teknik yang digunakan, dan kerentanan sistem yang dimanfaatkan. Terus yang selanjutnya ada pemulihan dari backup. Nah, sistem yang telah rusak atau diubah akan dipulihkan ke kondisi semula dengan cadangan yang berisi dan dapat diandalkan. Ini memastikan bahwa tampilan situs web kembali normal tanpa konten yang merugikan. Nah, yang terakhir, evaluasi dan laporan insiden. Setelah pemulihan, tim melakukan evaluasi secara menyeluruh. Selanjutnya ada mengidentifikasi bahwa organisasi yang telah mengintegrasi. Selanjutnya ada selain aspek teknis, ada beberapa dimensi penting lainnya yang perlu dianalisis dalam konteks penanganan defacement website pemerintah termasuk. Pertama, ada peran regulasi dan kebijakan pemerintah dalam keamanan cyber. Peraturan dan pedoman pemerintah mempengaruhi kesiapan dan efektivitas dalam penanganan insiden vandalisme. Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan dari BSN terkait dengan keamanan cyber nasional menyelidiki kerangka hukum untuk melindungi sistem digital pemerintah. Selanjutnya ada analisis tingkat keamanan sektor publik dalam menghadapi bencana TI. Ketersediaan sektor publik untuk menangani vandalisme masih sangat bervariasi. Beberapa lembaga pusat memiliki tim keamanan TI yang solid, tetapi di tingkat regional seringkali tidak ada pengawasan khusus atau dana anggaran yang tidak memadai. Selanjutnya ada dampak psikologis dan sosial dari manipulasi situs web oleh pemerintah. Insiden kerusakan tidak hanya memiliki dampak teknis, tetapi juga psikologis dan sosial. Dalam tinjauan sistematis, mereka menemukan bahwa para profesional keamanan cyber mengalami stres yang tidak terkontrol, terutama selama respon terhadap kasus kritis dalam mengatasi harapan mengaku kepentingan jam kerja panjang. Selanjutnya ada peran sumber daya manusia dan pelatihan dalam manajemen bencana TI. Kunci keberhasilan dari DFP terletak tidak hanya pada sistem, tapi juga pada konteks sumber daya manusia. Sayangnya hanya sedikit institusi yang memiliki sumber daya manusia bersertifikat di bidang keamanan informasi. Terus yang selanjutnya ada penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin untuk deteksi dan pencegahan kerusakan. Teknologi KL dan ML semakin banyak digunakan dalam sistem pemantauan keamanan cyber. Model prediktif berbasis KL dapat diidentifikasi pola akses mencurigakan atau perubahan file yang anomali di CMS. Selanjutnya ada kerjasama antara institusi dan sektor swasta dalam menghadapi keamanan cyber. Defacement bukan hanya masalah teknis internal, tetapi juga memerlukan pendekatan komparatif. Koordinasi antara BSSN, Konfino, dan Polri diperlukan untuk menyelidiki dan mengurangi serangan. Nah, selanjutnya ada aspek hukum dan etika dalam menangani defacement. Penegakan hukum terhadap pelaku defacement masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengumpulan bukti digital yang sah di pengadilan. Tantangan ini semakin kompleks karena pada studi multi-jurisdiksi mendesak harmonisasi standar global terkait data recension, change of study, serta prosedur pengumpulan bukti yang sah, terutama di era penyelidikan lintas negara. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas anggaran keamanan TI pemerintah. Investasi negara di bidang keamanan TI masih sering dianggap sebagai biaya yang bukan sebagai aset. Sebuah studi menunjukkan bahwa anggaran IT rata-rata hanya mengalokasikan 6-12% untuk keamanan dan seringkali dianggap sebagai pos biaya alih-alih sebagai aset. Serangan defacement terhadap situs web pemerintah Indonesia pada tahun 2024 termasuk dalam kategori bencana TI tingkat menengah karena tidak merusak data secara langsung. Namun, ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan publik dan keberlangsungan layanan informasi. Klasifikasi pengumpulan sebagai bencana TI menengah memudahkan lembaga untuk memprioritaskan respon dan mengalokasikan sumber daya berdasarkan tingkat keparahan. Nah, strategi tindakan yang optimal
menggabungkan kesiapan teknis, kebijakan responsi yang cepat, dan serta pelatihan dan sertifikasi personil keamanan informasi. Selain itu, kerjasama antar lembaga, antar pemerintah BSN, Kominfo, Polri, dan mitra swasta, serta dokumen regulasi yang harmonis akan memperkuat ketahanan sektor publik. Penerapan backup bertingkat dan simulasi pemulihan yang rutin didukung oleh protokol komunikasi kritis dan dukungan psikologis untuk tim screen akan mempercepat pemulihan dan meminimalisir dampak sosial psikologis. Dengan demikian, pengembangan strategi adaptif yang kuat untuk menghadapi ancaman di masa depan melalui problem usaha.